wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama tentu saja setelah kita panjatkan puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita sebagai manusia, yang tentu saja diciptakannya kita sebagai manusia disertai dengan diberikannya berbagai nikmat, baik itu nikmat badan sehat, nikmat tenaga kuat, nikmat tenang hati, nikmat tentram jiwa. Namun yang paling penting dan utama daripada itu semua adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sebab tanpa adanya iman dan Islam, maka mustahil kita akan mendapatkan keselamatan di dunia, apalagi menggapai kebahagiaan di akhirat. Kenapa demikian? Sebab Allah sudah informasikan kepada kita untuk menjadi satu akidah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisiku adalah Islam. Maka jangan pernah ada seorang muslim mengatakan bahwasanya semua agama sama, apalagi mengiktikadkan bahwasanya semua agama benar. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Yang benar adalah Islam, yang lain tidak benar. Titik. Kenapa demikian? Memang sungguh sangat banyak saat ini yang mengaku muslim tetapi mengatakan demikian. Semua agama sama, semua agama benar, termasuk daripada manusia-manusia yang mengaku muslim kemudian membentuk kelompok-kelompok semacam jil. Apa itu jil? Apa itu, Pak? Tidak, bukan Islam liberal. Islam ya Islam, liberal ya liberal. Jadi itu jil adalah jaringan iblis laknatullah. Nah, maka daripada itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kenapa demikian? Sebab memang kita diciptakan oleh Allah adalah untuk bertakwa kepadanya, dan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahkan Allah memanggil bukan saja kepada manusia beriman, kepada semua manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga telah menciptakan manusia sebelum kamu, supaya kamu semua bertakwa. Maka mari sejak saat ini sampai wafatnya kita iktikadkan segala aktivitas kehidupan kita menjadi ibadah kepadanya. Amin. Maka daripada itu pantaslah salawat kita sanjungkan, salam kita lantunkan kepada manusia yang begitu sayang, pengasih, baik kepada keluarganya maupun kepada umatnya. Manusia yang demikian sempurna, sebab beliau disempurnakan oleh Zat yang Maha Sempurna. Nabi yang besar, sebab beliau dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kemudian salam takzim saya sampaikan kepada para ustaz, para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru, yang mana sesungguhnya saya kalau disuruh tausiah di hadapan para ustaz, para kiai, bisa menggigil badan saya. Jadi kesempatan ini bukan untuk tausiah, apalagi memberikan wejangan-wejangan ceramah, tetapi ini hanya sekedar silaturahim saja. Setuju apa enggak, Pak? Juga saya sampaikan salam takzim, salam hormat saya kepada bapak-bapak, kepada para ustadz, kepada para santri, yang mana sesungguhnya kalau dengan hidayatullah ini saya sudah tidak asing lagi di Jakarta. Sebab saat ini pun saya sedang menangani dengan Ustaz Syarif yang daripada BMH di Jakarta, Baitul Mal Hidayatullah, yang mana ada kasus di wilayah Kebonjeruk, namanya di wilayah Tosiga, yaitu Tomang, Siti Garden, kelompok kaum muslimin ada sampai 700 kakak, 30%-nya itu 300 kakaknya orang Kristen Batak,
kemudian dibelilah rumah kaum muslimin yang miskin ini oleh pihak gereja, tetapi tidak diberikan. Yang terjadi akibatnya apa? Ada terjadi kebakaran. Kemudian pihak gereja ini memberikan uang melalui Batak-Batak Kristen, meminjamkan kepada kaum muslimin. Begitu tidak mampu bayar, rumahnya diambil, jadilah gereja dan TK Kristen. Ternyata yang sekolah di sana anak-anak kaum muslimin. Ini yang sedang kami tangani dengan Hidayatullah di Jakarta. Jadi memang kita mesti bersinergi di dalam menghadapi tantangan, rintangan, hadangan dan masalah-masalah lainnya. Berjihad di jalan Allah, mesti kita bersatu padu. Apapun organisasinya, selama kitabnya masih Quran, selama masih hadisnya disampaikan Nabi, kemudian kiblatnya pun sama, kita menghadap, sholatnya pun sama, maka tidak ada alasan untuk berpecah belah. Betul Bapak-Bapak? Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz kita yang membawakan acara ini, yang akan memberikan tausiah, yaitu Ustadz Usman. Saya sebetulnya Pak, biasa di sana nggak dipanggil Ustadz, dipanggil Usman saja. Tetapi ini penghormatan kepada saya diberikan kepada orang yang suka saya datangi. Nah, maka saya mesti menjaga kehormatan ini. Kemudian juga tadi disebutkan, ini saya salah susah nih, takut salah nyebut namanya. Katanya namanya apa tadi? Ang Sui Eng. Nah, nggak salah memang. Jadi Ang Sui Eng itu Pak memang nama saya. Kenapa namanya Ang Sui Eng? Sebab saya punya papa namanya Ang Ipau. Konon katanya kakek saya namanya Ang Ing Eng. Jadi IAIN itu Pak sebetulnya nama kakek saya, cuma namanya IAIN ini kan Institut Agama Islam Negeri. Masa pakai nama orang Cina? Mesti diganti. Makanya IAIN Jakarta diganti jadi UIN. Insya Allah, apa namanya UIN itu? Universitas Insya Allah Islam. Kenapa demikian? Sebab banyak manusia-manusia yang merusak UIN di sana, termasuk dosen-dosen yang mulai punya pemahaman menyimpang daripada Islam. Nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, cuma biasanya kan kalau namanya Cina itu kulitnya putih Pak ya. Saya dengan Ustadz ini masih putihan Ustadz itu. Maklum Pak, ini kulitnya hitam tetapi tetap ini Hitachi, hitam tapi Cina. Biasanya kan kalau orang Cina itu agamanya bukan Islam Pak ya. Sama saya pun demikian, seperti sebagaimana agama papa saya. Jadi kita sepakati dulu nih. Sesi pertama kita sepakati untuk testimoni, perkenalan Pak ya. Setuju apa enggak? Untuk keduanya pengantarnya. Sesi ketiga baru masuk pada masalah inti. Setuju apa enggak? Wah, nanti kelamaan ini. Katanya sampai setengah 10 saja. Ini sudah jam 9 kurang 7 menit. Cuma ada 37 menit Pak. Mana cukup waktunya? Boleh lebih. Kenapa mesti lebih? Sebab ada satu ungkapan yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau adik-adik sekalian, para santri nuntut ilmu ke Cina, nggak cukup biaya 20 juta. Belum buat visanya, paspornya, buat pesawatnya, belum buat jajan siomay bakminya, nggak cukup. Mahal biayanya. Nah, sekarang Cinanya sudah datang ke sini. Jadi wa minal ma'ruf kalau agak lama sedikit ya. Siap apa enggak? Siap sampai subuh? Iya, saya yang nggak siap. Hadirin kaum muslimin yang Allah rahmati. Jadi memang agama papa saya itu agama Buddha. Kenapa bisa saya ada di Islam? Sesungguhnya saya ini kembali pada Islam. Kenapa? Sebab pada hakikatnya ketika kita dalam ruh sudah bersyahadah, sudah menjadi mukmin. Ketika Allah bertanya, mengambil kesaksian kepada kita, Alastu birabbikum, kita semua menjawab qalu bala syahidna, ya kami bersyahadah bahwa Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Cuma ketika dilahirkan di dunia, bapak ibu lingkungannya yang mengubahnya jadi Majusi, Nasrani dan yang lain sebagainya. Nah, kenapa saya bisa kembali pada Islam? Ini mungkin bisa untuk perbandingan supaya bisa mengokohkan keimanan kita dan tahu sungguh-sungguh Islam itu adalah agama yang hak, yang logis dan bisa menenangkan jiwa kita. Ketika
papa saya sedang sakitnya amat sangat payah, panggil saya, Tueng di sini, tolong doain papa, minta jangan meninggal papa ini hari Sabtu, minta hari Minggu, sebab Sabtu itu tidak bagus, hari Minggu yang bagus. Kenapa demikian? Pintu surga hari Minggu lagi dibuka, kalau Sabtu lagi ditutup, yang dibuka pintu neraka. Tetapi ternyata papa saya meninggal hari Sabtu juga, Ustaz. Setelah meninggal biasa dimandikan, kemudian dipakaikan pakai pakaian, pakai celana panjang, pakai baju tangan panjang, pakai jas, pakai sepatu yang baru juga. Bahkan dimasukkan permata ke dalam mulut papa saya. Hebatnya Ustaz, Cina mati pakai pakaian yang bagus-bagus. Cina mati. Ini orang Islam kadang-kadang yang hidup ini datang ke masjid bukan pakai pakaian bagus, pakai pakaian sudah bau apek juga. Padahal Nabi sudah kasih contoh, kasih perintah pakai pakaian yang paling bagus, pakai yang wangi-wangi, itu sunnah. Bahkan bukan itu saja, datang ke masjid pakai sendal yang butut. Begitu masuk ke masjid, khatib sedang khutbah Jumat, khatib berwasiat, ittaqullah haqqa tuqatih. Dia dengarkan sambil ngantuk. Kemudian khatib ceramah, apa-apa yang saya ceramahkan, yang saya khutbahkan, yang jeleknya ditinggal, yang bagus bawa pulang. Begitu pulang pas sendal jelek ditinggal, sendal orang lain yang bagus bawa pulang. Kenapa? Ngantuk dia waktu khutbah Jumat, dia diam di situ. Nah makanya kalau jadi khatib itu mesti yang tegas. Kenapa? Nabi sudah mencontohkan, kalau Nabi khutbah itu mukanya merah, matanya pun demikian, suaranya pun tinggi, bagaikan panglima di medan perang. Jangan udah suasananya adem, pakai AC, khotibnya tidak semenggah, tidak menarik, kemudian pelan-pelan pula ngomongnya. Ustaz, para santri yang saya hormati, ketika mayat ini sudah dimandikan, dipakai pakaian, kemudian dimasukkan ke peti mati, kemudian dikasih minyak wangi. Buat apa? Supaya wangi badannya. Tapi hati-hati, anak cucunya, istrinya yang kasih minyak wangi itu jangan sampai air mata kena badan mayat. Kenapa demikian? Sebab kalau dia kena badan mayat, begitu melintas di jembatan, licin terpeleset jatuh ke neraka. Setelah itu Pak, ditaruhlah peti mati ini, dikunci, disimpan di meja seperti ini. Kemudian di depan meja dikasih meja lagi yang lebih pendek. Di sana disediakan makanan dan minuman. Ada aquanya, ada kopi manis, kopi pahit, ada susunya, ada semua minuman di sana siap. Kemudian ada buah-buahan, dari mulai yang kecil sampai yang besar, dari mulai buah lengkeng sampai buah semangka. Kemudian ada ikan kakap, ikan patin, ikan bandeng, kemudian kepala babi yang utuh dimasak, disiapkan di depan peti mati. Buat apa itu? Ternyata buat makan papa saya. Sebab masih butuh makan katanya. Coba, hebat nggak? Cina mati dikasih makanan begitu banyak. Cina itu datang ke sini cuma dikasih aqua doang begini. Kayak ikan mas koki Pak, lama-lama kembung perut saya. Tapi adabnya, akhlaknya, kalau tuan rumah sudah menyiapkan, maka tamu pun mesti tahu etika, mesti diterima apa yang disiapkan, mesti dimakan. Minuman disiapkan, mesti diminum. Maka demi menghormati bapak-bapak semua dan ustaz, saya mesti menghormati dulu.